Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah fala hawla wa la quwwata illa billah. Kitab yang akan kita pelajari ini namanya kitab Nashaikhul Ibad, sebuah kitab syarah yang dikarang oleh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Nah, kemudian matannya itu dikarang oleh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini yang termasuk mengarang kitab Bulughul Maram, terus syarahnya Sahih Bukhari. Kemudian pinggirnya ini kitab namanya kitab Al-Futuhat Al-Madaniyah. Ini juga karangannya Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jadi kalau disebut Imam Nawawi itu yang dimaksud adalah Imam Nawawi Banten, Tanara Banten, menjadi pengajar di Masjidil Haram, kemudian meninggal di sana. Kalau disebut Imam An-Nawawi ada alnya, itu yang dimaksud adalah Imam Syarafuddin Yahya An-Nawawi, itu yang mengarang kitab hadis Arba'in, kemudian Riyadhus Shalihin. Banyak sekali Imam An-Nawawi itu karangannya, yang meneruskan mazhab Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi. Jadi Imam An-Nawawi ini diakui ulama penerus mazhab Imam Syafi'i yang paling populer, paling dianggap, paling dipercaya. Jadi kalau misalnya ada pertentangan antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, maka yang dimenangkan adalah Imam Nawawi, apalagi ulama yang lain. Jadi Imam An-Nawawi begitu. Masih muda, meninggal usia 45 tahun dan tidak menikah sampai meninggal karena saking sibuknya ngopeni ilmu. Itu Imam Nawawi. Imam Nawawi itu andaikan dihidupkan kembali, kemudian waktunya sepanjang hidupnya dipakai untuk menulis, itu nggak cukup. Waktunya itu nggak cukup untuk menulis buku. Saking banyaknya kitab. Jadi salah satu keramatnya, karohmanya Imam An-Nawawi itu oleh Allah dimudahkan untuk menulis, mengarang kitab sampai berjilid-jilid. Jadi digampangnya oleh Allah untuk menulis kitab. Yang sekarang andaikan hidup kembali kok nulis lagi, itu umurnya itu nggak cukup untuk menulis kitabnya. Ini Imam An-Nawawi. Nah, tapi kalau disebut Imam Nawawi, itu ulama asli Banten sini, kemudian hijrah ke Mekah, ngajar di sana, yang menjadi hampir semua ulama Nusantara itu berguru kepada Imam Nawawi. Jadi ulama lokal tapi sudah menginternasional. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pemurah, Ar-Rahimi yang maha pengasih. Ar-Rahman ini pemurah, itu maksudnya mencurahkan rahmat Allah di dunia maupun di akhirat, dan ini sifatnya umum. Jadi banyaknya katsiru rahmah, banyaknya rahmat yang diberikan kepada manusia, baik iman maupun enggak iman, taat maupun fasik, semuanya dapat rahmat Allah. Rahman, sifat Rahman. Jadi sifat Rahman itu sifat Allah sing welas kasih kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau Ar-Rahim itu welas kasih sing khusus diberikan kepada orang mukmin nanti di akhirat. Nah, bentuk kasih, salah satu bentuk kasih sayangnya Allah sing Rahman ini misalnya ya, Gusti Allah menutupi kekurangan sampean, aib sampean.
Aib sampean andaikan dibuka Gusti Allah itu kan ngisi-ngisi nih kan. Ya enggak? Artis atau tokoh-tokoh nasional ini andaikan dibuka sedikit aja aibnya, itu langsung jatuh blek, enggak punya harga diri. Tapi Gusti Allah nutupi itu. Jadi wong itu mulya, iso mulya ya mergo ditutupi keelekane, bukan kok mergo kehebatane, bukan. Mergo ditutupi keelekane oleh Allah. Sehingga dianggap wong mulya. Nah, itu salah satu bentuk rahmane Allah seperti itu. Nah, kalau rahim itu nanti hanya belas kasih Allah yang diberikan neng akhirat khusus tanggane wong mukmin tok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu bermula segala puji itu lillahi hanya milik Allah. Alladzi ja'ala yang telah menjadikan siapa Allah, menjadikan al-ilma akan ilmu, menjadikan arfa'as sifati sifat yang paling tinggi, al-kamaliyati yang sempurna. Al-kamaliyati yang sempurna. Segala puji bagi Allah yang menjadikan ilmu itu sebagai sifat yang sempurna. Wa asyhadu dan bersaksi siapa saya an sesungguhnya keadaan itu la ilaha tidak ada Tuhan yang wajib disembah itu maujud illallahu kecuali hanya Allah. Wahdahu ya satu-satunya Allah. La syarika yang tidak ada sekutu itu maujud. La syarika yang tidak ada teman itu maujud lahu bagi Allah. Alladzi khassa yang memberikan kekhususan atau memberikan keistimewaan siapa Allah, memberikan keistimewaan man kepada siapa saja, sya'a yang menghendaki siapa Allah kepada man, min ibadihi dari hambanya Allah. Bil ma'athari al-hikmiyati bil ma'athari dengan asar al-hikmiyati yang mengandung hikmah. Asar itu apa? Tinggalan, bekas. Asar. Wa asyhadu dan bersaksi siapa saya bersaksi anna Muhammad dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu abduhu hambanya Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah. Alladzi khassa yang memberi keistimewaan hu kepada Muhammad Allahu siapa Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah memberi keistimewaan bijami'i kamalati dengan segala sifat kesempurnaan al-ubudiyati yang sebangsa sifat penghambaan bijami'i kamalati dengan segala kesempurnaan al-ubudiyati yang sebangsa sifat kehambaan. Jadi Kanjeng Nabi itu diberi keistimewaan oleh Allah berupa semua sifat-sifat kehambaan yang sempurna dalam dirinya. Mula Kanjeng Nabi itu di dalam Al-Qur'an disebut di dalam Al-Isra misalkan subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi Kanjeng Nabi disebut hamba. Dan itu derajat tingkatan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hamba. Nah, Kanjeng Nabi itu diberi keistimewaan berupa sifat penghambaan itu yang sempurna.
Artinya apa? Jadi ukuran kemuliaan orang itu bisa dilihat dari sejauh mana dia merasa sebagai hamba di depan Allah. Sebagai hamba ku piye wis hamba. Hamba itu apa? Wis pokoknya merasa betul-betul merasa hamba di depan Allah. Itu sifat yang paling mulia. Ya, karakteristiknya ya nurut, manut, tawadhu, kasih sayang dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil ladzi mala'allahu ta'ala qalbah. Wa sallah, dan semoga memberi rahmat siapa Allah memberi rahmat ala sayyidina atas Gusti kita Muhammadin, yaitu Muhammad, alladzi mala'a, yang telah memenuhi, ngebaki, ngerti nggak ngebaki ya? Penuh. Alladzi mala'a, yang telah memenuhi siapa Allah Ta'ala mahluhur, siapa Allah memenuhi qalbahu, akan hatinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min jalalihi, dari sifat keagungan Allah, al-a'la, yang sangat luhur, al-a'la, yang paling luhur, jalla, maha agung siapa Allah, wa ala, dan maha luhur siapa Allah. Titik. Wa ayyana, dan wa ayyanahu, dan menentukan siapa Allahu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min jamalihi, dari kebagusannya, dari sifat kebagusannya Kanjeng Nabi Muhammad, al-asna, yang indah, al-asna, yang yang indah. Fasoro, maka menjadi siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masruron, yang berbahagia, itu masruron, yang berbahagia, mansuron, yang diberi pertolongan, mansuron, yang diberi pertolongan. Wa ala alihi, dan semoga tetap atas sahabat keluarganya Kanjeng Nabi, wa ashabihi, dan para sahabatnya Kanjeng Nabi, wassalikina, dan orang-orang yang menempuh ala nahjihi, atas jalannya Kanjeng Nabi. Fanalu, maka mendapatkan siapa semuanya, as-salikin, mendapatkan khairon, akan kebaikan, wafiron, yang sampurna, wafiron, yang sampurna. Jadi Kiai Musonef ini juga berdoa sholawat rahmat Allah semoga tetap tercurah kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Siapakah keluarganya Kanjeng Nabi? Ali. Ali itu maknanya keluarganya Kanjeng Nabi. Siapa? Nah, Ali, kalau lafal Ali, keluarga, kalau disebut di dalam konteks doa, maka yang dikehendaki itu adalah semua umat Kanjeng Nabi yang muslim, yang iman. Itu berarti orang kafir nggak melu. Mabung nggak ini? Seperti ini. Lafal Ali ini kan disebut konteksnya doa apa nggak doa? Konteksnya apa? Doa kan? Nah itu berarti kita termasuk didoakan ini. Berarti kita ini umat Kanjeng Nabi Muhammad sing muslim kayak kita itu masuk di dalam lafal Ali ini. Itu lafal Ali kalau disebut di dalam konteks doa. Kalau disebut selain doa, maka yang dimaksud adalah anak cucunya Bani Hashim dan Bani Muthalib tok. Berarti enggak mengenai
selain itu. Oke, kemudian wa ashabi, sahabat. Siapa sahabat itu? Apa? Sahabat siapa? Adalah orang yang Nabi terus masih? Iya, oke. Terus apakah untuk disebut sahabat harus bergaul dengan Kanjeng Nabi lama? Apakah harus dalam kondisi sudah tua? Abu Jahal termasuk sahabat enggak? Abu Jahal termasuk sahabat enggak? Enggak, kenapa? Karena tidak iman. Maka definisinya biar sempurna gimana? Sahabat adalah orang yang mukmin. Nah, pernah bertemu atau berjumpa pada Kanjeng Nabi semasa hidupnya, sekalipun dalam waktu yang sebentar. Jadi yang penting pernah ketemu, itu disebut sahabat. Tapi untuk disebut tabi'in itu orang yang pernah hidup bersama sahabat, tapi nggak menangi Kanjeng Nabi. Untuk disebut tabi'in, dia harus hidup bareng dengan sahabat dalam waktu yang lama. Beda. Kenapa? Karena coro setrume sahabat itu beda mbak setrume Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu punya daya. Kalau ketemu siapa saja itu bisa, hatinya itu bisa terpengaruh oleh Kanjeng Nabi. Nah, sehingga coro ilmune terus itu bisa merasuk nanggone wong sing ketemu itu mau. Nah, kalau sahabat itu coro kualitas setruma sudah menurun, jadi untuk bisa menyetrum tadi itu sudah butuh pergaulan yang cukup lama. Itu bedanya antara sahabat dengan tabiin, apalagi sekarang. Mulai disebut santri itu ya mesti kudu pernah muasyarah dengan para kiai, baru itu disebut ilmunya itu ngeresep, kira-kira begitu. Nah, sahabat seperti itu. Wasalikina ala nahjihi, itu orang-orang yang mengikuti jalannya Kanjeng Nabi, jalannya para sahabat. Yo maksudnya dimaksud adalah kaum ahli sunnah wal jamaah. Amma ba'du adapun setelah membaca basmalah, hamdalah, sholawat, salam, fayaqulu maka berkata siapa al-murtaji, orang yang berharap. Orang yang berharap ghufrul masawi akan ampunan orang yang banyak salah. Muhammadun rupane Muhammad Nawawiyu yang sebangsa Nawi bin Umar al-Jawi. Jawi. Jadi kitab ini dikarang tahun piro ya. Ini sudah nama Jawa itu sudah terkenal sejagat dunia ini, nama Jawa. Justru yang dikenal itu Jawa, bukan Jakartanya. Al-Jawi. Hadza adapun inilah kitab itu syarhun syarah. Syarah itu penjelasan. Wada'tu yang mengarang siapa saya hu akan syarah. Alal kitabi menyarai alal kitabi atas kitab. Al-mustamili yang mengandung alal mawaidhi atas beberapa mauidhoh. Pitutur itu apa bahasa Indonesianya? Apa? Nasihat. Beda. Pitutur. Mauidhoh itu ya mauidhoh lil alamah, miliknya orang yang sangat alim. Lil alamah miliknya orang yang sangat alim.
Allama ini asalnya lafal alimun. Apa artinya? Orang yang alim. Kemudian ikut sigot mubalaghah, ikut wazan fa'alun menjadi allamun, sangat alim. Kalau alimun orang yang alim, kalau allamun orang yang sangat alim. Kalau al-alim, al-allamah orang yang ngalime wis pol-polan itu. Al-hafidh yaitu al-hafidh. Al-hafidh itu julukan. Kalau enggak salah, orang yang disebut hafidh itu orang yang hafal hadis 100.000 hadis. Itu disebut al-hafidh. Jadi al-hafidh itu julukan ulama yang mampu menghafal 100.000 hadis. Sak matan sak sanate ya, sak sanatnya, sak perawinya. Itu disebut al-hafidh. Asy-syaikhu yang menjadi syekh. Syekh itu makna aslinya orang yang sudah tua, tapi yang dimaksud itu tua ilmune. Sehingga ada ulama berpendapat syekh ini ukurannya bukan umur. Anak kecil pun kalau ilmunya itu sudah tinggi, ilmu agamanya tentu, itu bisa disebut syekh. Jadi syekh itu sebutan orang yang tua ilmune, gampangan gitu. Syihabuddin yaitu Syihabuddin. Syihabuddin ini juga julukan. Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i. Asy-Syahiru yang terkenal Ibni Hajar dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sebangsa Asqalan. Tsummal Misri kemudian pindah ke negara Mesir. Ibnu Hajar. Oke. Ulama mazhab Imam Syafi'i itu ada dua Ibnu Hajar. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani yang terkenal dengan ahli hadis, disebut hafidh tadi itu. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami yang terkenal dengan ahli fikih. Ibnu Hajar Al-Haytami itu terkenal ahli fikih, yang termasuk gurunya yang mengarang kitab Fathul Wahhab, Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori ini ahli fikih mazhab Imam Syafi'i yang sangat terkenal, yang mengarang kitab apa? Fathul Wahhab. Lah gurunya itu adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, itu terkenal ahli fikih. Nah, kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu terkenal ahli hadis, termasuk yang mensyarahi kitab Sahih Bukhari. Itu disarai menjadi berjilid-jilid, namanya kitab Fathul Bari. Namanya kitab Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari yang menjadi rujukan untuk menjelaskan tentang hadisnya Imam Al-Bukhari yang terkenal sedunia. Nah, ini orangnya. Jadi yang mengarang kitab ini, kalau di dalam kitabnya kan ada di dalam kurung nih. Yang di dalam kurung itu karangannya Imam siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang di luar kurung itu karangannya siapa tadi? Imam Nawawi. Jadi sehingga kitab yang karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kitabnya kecil tapi luar biasa karena dikarang oleh orang yang ampuh. Tsummal Misri kemudian pindah ke Mesir. Taghammadahullahu ta'ala birahmatihi amin. Taghammada semoga mencurahkan kepada siapa? Al-Asqalani, siapa? Allah Gusti Allah Ta'ala mencurahkan birahmatihi dengan rahmatnya Allah. Amin, ay istajib ya Allah. Jadi lafal amin itu maknanya adalah ay istajib ya Allah. Istajib ya Allah itu ya Allah jenengan sembadani Allah, itu sama dengan amin. Jadi lafal amin itu pengganti dari lafal istajib
ya Allah. Jadi kalau saya amin, amin itu berarti sama dengan istajib ya Allah, istajib ya Allah, istajib ya Allah. Apa artinya istajib ya Allah? Apa? Ya Allah, ijabahi ya Allah. Nah, itu amin. Gimana? Ya betul. Ya jelas itu. Amin. Nah, itu orang yang mengamankan. Nah, amin. Nah, kalau amin, nah ini. Amin. Nah, itu yang ini, istajib ya Allah itu. Kalau amin, aminun itu orang yang bisa dipercaya. Aminun orang yang bisa dipercaya. Jadi mulai sing bener amin. Amin gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wasammaitu dan memberi nama siapa saya kepada kitab ini, memberi nama Nasoihal Ibadi akan nama Nasoihul Ibad. Jadi kitab yang kita kaji ini namanya kitab Nasoihul Ibad. Artinya nasihat-nasihatnya apa? Hamba. Fi bayani al-fadhi munabbihati alal isti'dadil yaumil ma'ad. Fi bayani al-fadhi munabbihatin, di dalam apa atau tentang menjelaskan lafat-lafatnya munabbihat. Munabbihat ini nama kitab. Jadi munabbihat ala isti'dadil yaumil ma'ad nama kitab yang dikarang oleh siapa tadi? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian kitab yang mensyarai ini namanya Nasoihul Ibad yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Fi bayani al-fadhi munabbihati alal siddati yaumil ma'ad, di dalam menjelaskan lafat-lafatnya kitab munabbihatin alal istidadil yaumil ma'ad. Itu nama kitab. Kalau dimaknani munabbihatin, munabbihat itu peringatan, beberapa peringatan alal istidadi untuk bersiap-siap. Liyaumil ma'adi untuk hari pembalasan, hari akhirat. Liyaumil ma'adi untuk apa? Hari akhirat, hari pembalasan, hari apa? Ya hari kiamat maksudnya. Berarti kitab Munabbihat ini isinya adalah kira-kira peringatan-peringatan untuk persiapan bagaimana menghadapi mati, menghadapi akhirat. Nah, kemudian disyarai dengan kitab namanya Nasoihul Ibad, nasihatnya kepada hamba, kepada para hamba Allah. Titik. Wa as'alu dan minta siapa saya Allah kepada Allah Al-Karima yang mulia, yang loman. Loman apa? Yang loman, dermawan. Minta apa? Minta ayyan fa'a, hendaknya bermanfaat apa kitab Nasoihibal. Ayyan fa'a, hendaknya memberi manfaat. Apa? Yanfa'a bihi al-muslimin. Ayyan fa'a, hendaknya memberi manfaat siapa Allah bihi dengan kitab Nasoihul Ibad ini, memberi manfaat al-muslimina kepada orang-orang muslim, termasuk kita. Jadi Kiai Musonef di sini meminta kepada Allah ketika mengarang kitab ini, semoga-moga kitab Nasoihul Ibad ini itu diparingi Gusti Allah manfaat nanggone wong-wong muslim. Wa ayyaj'ala, dan hendaknya menjadikan siapa Allah akan kitab Nasoihul Ibad ini menjadikan dakhiratan,
menjadi simpenan. Simpanan itu apa? Celengan, menjadi celengan, simpenan ila yaumiddini, sampai hari akhir, hari pembalasan. Amin, aistajib ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah ini mulai kitab apa tadi? Munabbiha ala siddati yaumil ma'ad ini. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang moho welas, Ar-Rahimi tur kang moho asih. Wa tusannu, dan disunatkan, inda ibtida'i kulli umurin, ketika memulai semua urusan, ghairi muhakkiratin, selain urusan yang remeh, yang hina. Ghairi muhakkiratin, selain urusan yang hina. Wa tusannu, dan disunatkan apa? Membaca basmalah indab tidai kulli umurin ghairi muhakkirat. Jadi ketika kita melakukan apa saja, tentu apa saja yang tidak hina di hadapan Allah, itu disunatkan untuk membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja itu? Yang hina itu apa? Ukurannya satu, yang hina itu adalah yang mengandung maksiat, itu pasti hina. Jadi kalau sampean ngelakoni maksiat kok malah maca bismillah, marah lailo, nggak boleh, tidak disunatkan, dan marah lailo. Tapi selain yang mengandung maksiat, itu disunatkan untuk membaca bismillah. Nah, nek lali gimana? Misalkan ngaji tadi itu lali nggak? Sampai nunggu mau ngaji lali nggak mau coba bismillah piye? Fa'in taroka, maka apabila meninggalkan siapa seseorang akan basmalah fi awwaliha, pada awalnya umurin ghairu muhakkirat, maka melakukan siapa man biha, dengan membaca bismillah, fi asna'iha, di tengah-tengahnya umur atau perkara, biqaulihi, dengan ucapan seseorang, bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Jadi lafal bismillahirrahmanirrahim diganti bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Alhamdulillah, bermula segala puji itu lillahi, hanya milik Allah, fi kulli hinin, pada semua waktu. Fi kulli hinin, pada semua waktu. Ai zamanin, maksudnya adalah pada semua waktu. Qalla, sedikit apa waktu, zaman, au katsura, atau banyak, atau au katsura, atau banyak apa zaman, baik sediluk maupun lama, itu semuanya puji itu milik Allah. Wa fi kulli hinin wa auqatin, dan semua waktu. Wahya, adapun auqat itu azminatun, beberapa masa, mahdudatun, yang dibatasi. Wahia, adapun lafal auqat itu min atfi khosin, termasuk mengatafkan lafal yang khusus ala amin, kepada lafal yang umum. Itu bedanya lafal hinin dengan lafal waktun. Kalau hinin itu pokoknya waktu, lama sedikit pokoknya waktu, namanya hin. Tapi kalau disebut waktun, itu waktu yang terbatas.
Kayak kita ini ngaji mulai jam 8:30 sampai 9:30. Itu namanya waktu. Karena sudah dibatasi. Tapi kalau nggak dibatasi, sedikit maupun lama, nggak dibatasi namanya hin. Karena itulah di dalam kalimat fi kulli hinin wa auqatin itu terjadi mengatafkan lafal yang khusus kepada lafal yang umum. Karena lafal auqat ini lebih khusus daripada lafal hinin, yaitu masa yang lebih umum. Wassolatu adapun rahmat. Al-atfu maksudnya adalah al-atfu maksudnya adalah kewelasan. Welas, ngerti welas ya? Apa ya? Lemah lembut, welas asih gitu loh ya. Minallahi dari Allah wa min ghairihi dan dari selainnya Allah itu ala rasulihi semoga atas utusannya Allah ila kafatil khalqi kepada seluruh makhluknya asyrafil khalqi yang menjadi makhluk yang paling mulia. Asyrafil khalqi yaitu semulia-mulianya makhluk. Wa huwa adapun wa huwa kullu ma aujadahu Allah taala ala takdirin wa huwa adapun khalqu itu kulluma segala sesuatu aujada yang mewujudkan hu kepada ma siapa Allah Ta'ala ala takdirin atas takdir atau ukuran aujabat yang menetapkan hu akan ma apa al-hikmatu hikmah khalqu makhluk itu apa toh? Makhluk itu adalah kullu ma ajadallah, segala sesuatu yang diwujudkan oleh Allah. Kira-kira apa itu? Apa? Wis kuwabe selain Allah namanya. Karena yang tidak diwujudkan hanya satu, yaitu Allah. Selain Allah semua diwujudkan oleh Allah. Nah, dari makhluk itu definisinya kullu ma aujadallah, semua yang diciptakan, diwujudkan oleh Allah berdasarkan atas takdirnya Allah. Yang mewujudkannya itu pasti mengandung hikmah. Jadi tidak mungkin Allah itu menciptakan sesuatu yang tidak ada hikmahnya. Semuanya pasti. Aujabat hu al-hikmah itu maksudnya semua makhluk Allah itu mesti di situ ada hikmah. Sampai Allah menciptakan nyamuk yang sekecil itu pasti ada hikmahnya. Allah menciptakan apa lagi? Corona yang nggak bisa dia, semua ada hikmahnya. Menciptakan sampean potongan ini ono hikmahnya. Jadi itu kita yakini. Jadi mulo berdasarkan ini kita semua itu nggak boleh mencaci terhadap makhluk Allah sehina, sekecil, sejelek apapun. Paham nggak ini? Karena apa? Karena semua itu diciptakan mesti mengandung hikmah. Wal bariyat ala asrul khalqi wal bariyati dan kepada semua makhluk. Ai al makhluqati maksudnya adalah semua yang diciptakan Allah mutlakon secara mutlak. Itu maknanya al bariyat secara mutlak, apapun pokoknya.
Nah, atau gini, atau maknanya begini, au allati, atau perkara fil ardi yang tetap ada di bumi. Nah, itu namanya bariyat. Bariyat. Fahiyya maka bermula lafal bariyat itu min atfil muradifi, termasuk mengatafkan persamaan, au min atfil khosi, atau mengatofkan lafal yang khusus, alal ami, kepada lafal yang umum. Jadi bariyat kepada asrafil kholqi, kepada kholqi dengan bariyat itu kan sama. Nah, itu berarti mengatafkan lafat yang muradif. Muradif itu apa? Muradif itu lafalnya berbeda, maknanya sama. Apa itu? Sinonim ya? Sinonim apa antonim? Sinonim, persamaan. Paham di sini ya? Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Fasayyiduna, maka bermula Gusti kita Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu afdholi khalqillahi, paling utamanya makhluknya Allah, kullihim, ya semua makhluknya Allah. Hadhihi, adapun inilah perkara yang hadir di dalam hati. Ai al mustahdhiratu, maksudnya adalah sesuatu yang dihadirkan, fidzihni, di dalam hati, di hatinya musonif, itu munabbihatun, peringatan-peringatan, alal isti'dadi, atas bersiap-siap, liyaumil ma'adi, untuk menuju hari akhirat. Ai alat ta'ahubi li ajli waqti ruju'i ilallahi ta'ala. Ai alat ta'ahubi, maksudnya adalah atas bersiap-siap, li ajli waqti ruju'i, untuk li ajli waqti ruju'i, untuk demi waktu kembali ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Fa inna minha, karena sesungguhnya itu setengah dari munabbihat, ay al munabbihati, maksudnya adalah setengah dari peringatan-peringatan tadi, itu ma ada perkara, yakunu, yang ada apa ma, itu musanna, yang dua-dua, itu masna yang dua-dua. Ai zauja ini maksudnya adalah dua pasang, zauja ini dua pasang. Wa minha, dan itu setengah dari munabbihat, ma ada perkara, yakunu, yang ada apa ma, itu sulasian, yang tiga-tiga, ila tamamil asyrah, sampai kepada sempurnanya 10. Wajum latul makolati, adapun jumlahnya makolah itu mi'atani 200, wa arba'u asrota, dan 14, wa arba'u asrota, dan 14. Jadi kita di sini nanti itu mempelajari isi kitab ini, itu munabiat atau peringatan-peringatan yang isinya itu ada 22, ada 33, 4, seterusnya, sampai jumlah makalah semuanya, atau kata-katanya, atau kalimat-kalimat munabiahnya semuanya ini ada berapa tadi? 214. Ada 214 peringatan-peringatan. Al-akhbaru, adapun beberapa hadis itu khamsatun, berapa itu? 5, wa arba'una, dan 40. Berarti berapa? 45.
Wal bawaki adapun sisanya itu asarun asar. Jadi yang 20 berapa tadi? Yang 45 itu berupa khobar atau hadis. Sisanya itu asar. Perkataan Nabi namanya hadis atau khobar. Perkataan sahabat namanya asar. Jadi maqalatus sahabat itu namanya asar. Wa ana adapun saya al ana pada masa sekarang ini itu uridu menginginkan siapa saya at-tabarruka akan mengambil berkah bi'ityani haditsaini dengan cara mendatangkan dua hadis syarifaini yang mulia keduanya jalilaini yang agung keduanya. Fal haditsu maka adapun hadis al awwalu yang pertama itu ajaza mengijazai siapa ini kepada saya bihi kepada hadis siapa al-allamah orang yang sangat alim asy-syaikhu yang menjadi syekh Muhammad al-Khatib Asy-Syami tsummal Madani Asy-Syami yang sebangsa Syam maksudnya tinggal di negara Syam tsummal Madani kemudian pindah ke Madani al-Hambali yang sebangsa Hambali. Wahwa adapun hadis itu Ibnu wahwa adapun Muhammad Khatib itu Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman an masyayikhihi dari guru-gurunya Ibnu Utsman muttasilan yang bersambung ila Abi Dzarrin Al-Ghifari kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiya semoga meridhoi siapa Allah anhu kepada Abu Dzar Al-Ghifari an Rasulillahi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yang menjelaskan sesuatu yarwi yang meriwayatkan hi kepada ma an rabbihi dari Tuhannya Rasulullah azza wa jalla azza yang maha luhur azza yang maha perkasa siapa Allah wa jalla dan maha agung siapa Allah. Qala bersabda siapa Allah Ta'ala. Ini berarti namanya hadis apa? Hadis yang dari Gusti Allah diucap. Jadi hadis yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi menggunakan kata-katanya Kanjeng Nabi tapi dari Gusti Allah namanya hadis apa? Halo, hadis Al-Qudsi. Ya ibadi. Nah ini hadis qudsinya ini. Ya ibadi, hai hambaku. Ini sesungguhnya saya itu haram tu telah mengharamkan siapa saya. Mengharamkan az-zulma akan kezaliman ala nafsi kepada saya. Wa ja'altu dan menjadikan siapa saya hu akan kezaliman bainakum di antara kalian semua menjadikan muharraman yang diharamkan. Karena itu fala tadzalamu maka jangan saling mendolimi siapa kalian. Fala tadzalamu maka jangan saling mendolimi siapa kalian. Ya ibadi hei hambaku kullukum adapun setiap kalian itu dolun orang yang tersesat ilaman kecuali orang hada itu yang telah memberikan petunjuk siapa saya hu kepada man. Karena itu fastahdu maka mintalah petunjuk siapa engkau ni kepada saya. Ahdi maka memberi petunjuk siapa saya memberi petunjuk kum kepada kalian. Ya ibadi ya hambaku kullukum adapun setiap kalian itu ja'iun orang yang lapar ilaman kecuali orang at'amtu yang memberi makan siapa saya siapa? Allah memberikan hu kepada man. Fastat'imuni
maka mintalah makan siapa kalian ni kepada saya. Ut'imkum, maka memberi makan siapa saya kum kepada kalian. Ya ibadi, hai hambaku, kullukum, adapun setiap kalian itu arin, orang yang telanjang. Itu arin, orang yang telanjang, asalnya ariun ya. Yaknya dibuang, kemudian tanwinnya nama tanwin iwat. Tanwin gantian dari ya yang dibuang, arin. Arin orang yang telanjang, ilaman kecuali orang kasautu yang memberi pakaian siapa saya hu kepada man. Karena itu fastaksu, maka mintalah pakaian siapa engkau ni kepadaku. Kalau kamu mau minta aksu, maka memberi pakaian siapa saya kum kepada kalian. Ya ibadi, hai hambaku, innakum sesungguhnya kalian ikut tukhtiuna, berbuat salah siapa kalian. Bilaili pada waktu malam, wanahari dan pada waktu siang. Wa ana adapun saya Allah itu aghfiru yang mengampuni siapa saya, adzunuba akan semua dosa, adzunuba kepada semua dosa, jami'an ya semuanya. Karena itu fastaghfiru, maka mintalah ampun siapa kalian ni kepada saya, aghfir, maka memberi ampunan siapa saya lakum kepada kalian. Ya ibadi, ya hambaku, innakum sesungguhnya kalian iku lam tablughu, tidak pernah sampai siapa kalian durri, lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Lan tablughu tidak akan sampai siapa kalian durri akan bahayaku, fatadurru maka fatadurruni, maksudnya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni walan fatadurru, maka ni kepada saya, walan tablughu dan tidak sampai siapa engkau naf'i kepada kemanfaatanku, fatanfa'u maka mintalah manfaat siapa engkau ni kepada saya. Ya ibadi, ya hambaku, lau anna awwalakum, andaikan sesungguhnya orang-orang pertama kalian, wa akhirakum dan orang-orang akhir kalian, wa insakum dan manusia-manusia kalian, wa jinnakum dan jin-jin kalian, kanu itu ada siapa semuanya, ala atqal qalbi rajulin, ada atas orang paling ada atas paling takwanya hatinya seseorang, wahidin yang satu, minkum dari kalian. Jadi gini artinya, andaikan orang mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, jin mulai semuanya jin, kemudian manusia, jin, semuanya itu kumpul di dalam hati orang yang paling bertakwa. Jadi ada orang, satu orang, takwanya ini, kualitas takwanya ini sama dengan takwanya orang mulai zaman Nabi Adam sampai jin, mulai zaman Nabi Adam sampai nggak ada batasnya. Kumpul itu tidak pernah akan bisa menambah kemuliaannya Gusti Allah. Artinya apa? Allah nggak butuh. Mafhum nggak ini ya? Terus sampai jadi wong kurang ajar, itu nggak pernah merugikan Allah.
terus menjadi orang yang paling takwa di dunia pun tidak menambah apa? Kerajaan atau kemuliaannya Gusti Allah. Intinya apa? Intinya Gusti Allah itu ora butuh nanggone amale kita semuanya. Adapun kalau kita itu disuruh sholat, puasa, semuanya itu akhirnya yang butuh adalah kita. Itu butuh kita kepada Allah. Allah enggak butuh. Mbok sampean kurang ngajar, sampean hina. Wis enggak ono pengaruh iblis nanggone Gusti Allah. Itu maksudnya mazada maka tidak menambah apa dzalika semuanya itu fil mulki di dalam kerajaanku syai'an sedikit pun ya ibadi ya hambaku lau anna awwalakum andekan sesungguhnya orang-orang pertama kalian wa akhirakum dan akhir kalian wa insakum dan jenis manusia kalian wa jinsakum dan jenis jin kalian itu kanu ada siapa semuanya ala afjari qalbi rajulin di atas orang paling fajar afjar itu orang yang paling biadab, orang yang paling kurang ajar, apa namanya? Piye cara maknane piye? Ala afjari qalbi rajulin atas orang paling maknanya lacut kalau bahasa Jawa itu. Paling biadabe hati seseorang wahidin yang satu. Mbak andekan ana wong wis kurang ajari pol pokoke. Wis jin menungso kumpul ning gone atine wong sing kurang ajari ku mau. saking anune ya, saking kurang ajare. Mana koso tidak akan mengurangi apa dzalika semuanya itu mil mulki dari kerajaanku syai'an sedikit pun. Makanya jangan kemelinti banyak amale. Ya ibadiyah hambaku lau anna awwalakum andekan sesungguhnya orang-orang di awal kalian wa akhirakum dan orang akhir kalian wa insakum dan jenis manusia kalian wa jinnakum dan jenis jin kalian itu kamu pada berdiri siapa semuanya fi so'idin pada tempat yang tinggi wahidin yang satu fasa'alu maka pada bertanya siapa semuanya ni kepadaku. Kok bertanya minta fasa'alu maka pada minta siapa semuanya ni kepadaku kemudian fa'ato itu kemudian memberi siapa saya kulla wahidin kepada setiap satu memberikan masalah tahu akan permintaannya kullu wahidin mana koso maka tidak akan mengurangi apa dzalika semuanya itu tidak mengurangi mimma dari apa saja inti yang ada pada diriku. Ini kan luar biasa ini. Andaikan mulai manusia jin kumpul di suatu tempat mulai zamannya Nabi Adam sampai kiamat kumpul jadi satu, semuanya minta kepada Allah apapun yang diminta dan diberi satu-satu sesuai permintaannya, sama sekali tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah. Ini menunjukkan apa? Gusti Allah itu sugih pol-polan gak iso di. Gusti Allah ki enggak butuh ibadahmu, enggak illa kama yang kusu kecuali sebagaimana mengurangi apa al-mukhitu jarum. Ngerti jarum dom? Ngerti dom? Idza udkhila apabila dimasukkan apa al-mukhit, dimasukkan al-bahra di lautan. Di samudra, lautan samudra. Halo? Coba nih perhatikan nih. Ini dom. Anak ono dom sampai gini, anak enggak? Enggak ono kan? Lebih kecil lagi. Nek tak delepne ning gone lautan, kemudian tak angkat maneh. Yang nempel di jarum ini itu ibaratnya tadi itu. Dan lautan sebesar ini, lautan jagat raya ini, menungso mulai zaman Nabi Adam, jin mulai zamanan sampai dari kiamat, njaluk kuwabe dikai kabeh kok iki mau. Plek. Diangkat mana? Ngurangi enggak iki? Masyaallah. Itu Gusti Allah. Halo? Gusti Allah ku yang. Aja sampai piye?
Ngrasa nek sampe njaluk apa kentekan. Masya Allah. Titik mana? Ya ibadi, hai hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Innama hiya, bahwasanya adapun amalmu itu a'malukum, amal kalian. Uhsi, menghitung siapa saya, ha kepada amal, lakum untuk kamu. Jadi kalau toh sampai itu ngamal ibadah, berbuat baik, itu Gusti Allah hitung kemudian diberikan lagi ke kamu. Allah enggak butuh blas. Wis koyo mau ya. Nah, tsumma uwaffi kemudian memenuhi siapa saya Allah, kum kepada kalian, iyaha kepada amal. Wis dikaene kabeh blek. Blas Allah enggak ngurangi blas. Karena itu faman maka barang siapa itu wajada mendapatkan siapa man khairon akan kebaikan. Nah, apan sampean menemukan kebaikan, ditakdirne iso nglakoni keapian, ditakdirne iso ngaji seperti ini. Piye? Falyahmadillah. Falyahmad, maka memujilah siapa engkau Allah kepada Allah. Jadi nek kitab ditakdirne kok dilala sampean menemukan kebaikan seperti ini ya. Ditakdirne iso ngaji, ditakdirne iso ngucapin salam nang ngene koncone, ditakdirne iso, wis pokoknya keapian kabeh. Terima kasih nang Gusti Allah. Gusti Allah enggak butuh iku, tapi sampean ditulung iso sampai nglakoni ngono kuwi. Sebalike, nek apan nglakoni kurang ajar piye? Waman barang siapa itu wajada mendapatkan siaman ghairu dzalika selain khairon, nek sampean mendapatkan keelekan, ya fala yalumanna, maka sungguh jangan mencaci maki siapa man illa nafsahu, kecuali kepada dirinya sendiri. Nah, apa sampean dilala kok nemui keelekan, itu ya Gusti Allah ora butuh. Mula yes, jangan menyalahkan orang lain kecuali menyalahkan kepada dirinya sendiri. Wal hadisu asani lahirihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.